Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yamen, ketemu lagi dengan saya Rizal. Hari ini saya mau bahas mengenai pengalaman kerja waktu di perusahaan distributor ya. Dan saya juga sudah menuliskan skripnya sih ya. Jadi saya coba pakai baca gimana ya kalau model baca. Mudah-mudahan menarik ya kalau model baca kayak gini. Oke, saya mulai. Udah seminggu di tempat kerja baru, Kudus jadi kota berikutnya. Tetangganya pun sudah pernah kami tinggali hampir 3 tahun. Pati. Kultur, kuliner, budaya, masyarakatnya, dan biaya hidup hampir sama. UMK yang agak berbeda karena beberapa perusahaan besar bercokol di Kudus ya. Ada Rokok Jarum, Polytron, Percetakan Pura. Baru merasakan kerja di distributor, sales, menjualkan barang orang lain. Serahkan kepada ahlinya ya. Seperti itulah mungkin harusnya. Manufaktur tidak perlu pusing bagaimana harus jualan, cari distributor yang cocok dan deal. Saat masih merintis jualan kemarin, saya juga belajar untuk jadi reseller, jualin barang orang lain. Yang punya barang ya merasa terbantu dengan banyaknya reseller. Manufaktur bisa juga berhubungan dengan banyak distributor ya. Mungkin bisa berbeda wilayahnya, SKU-nya, atau channelnya. Perusahaan tempat kerja saya ini, sebut saja WJMM, 80% berjualan produk Aqua. Sudah 20 tahun merintis jualan Aqua. Hingga sekarang memiliki 30 depo di sebagian besar Jawa Tengah dan di IE. Saat ini WJMM dikelola generasi kedua, anak muda yang masih seperempat abad. Ayahnya juga masih terlalu terlihat kuat ya, namun memilih untuk melimpahkan bisnis ini ke anak-anaknya. Mengelola ratusan miliar per bulan dengan seribuan karyawan, bikin perut mual dan ngilu jika belum siap dan terbiasa. Hari kedua saya kerja sudah jalan ke Semarang, pas ada meeting forecast dan warehouse solution. Cuma dengerin aja sih tentang rencana-rencana jual dan kapasitas gudang. Lanjut keliling gudang Semarang dan meeting dengan all distributor Jateng di DC Aqua Semarang. Hari berikutnya meluncur ke Demak. Saya pulang dulu ke Kudus ya, kemudian meluncur ke Demak, kemudian ke Pati, ke Rembang, dan Kudus lagi. Bersama pembesarnya TIV nih, nama perusahaannya Aqua ya TIV. Ini yang berat. Di tiap depo saya diminta untuk menjelaskan problem dan solusinya. Berbekal pengalaman, eksistensi, dan integritas tinggi saya, melewati tantangan ini dengan nilai 50. Ya, ya. Macam QC sedang audit gudang. Ternyata gudangnya nggak tertata banget. Namun yang saya puji adalah semua gudang ini milik sendiri. Keren ya, dibeli nih Bapak. Ya dibeli walaupun ngutang ya, tapi dia nggak nyewa. Dan lengkaplah sudah hari kerja saya. Minggu kita meeting di Hotel Wimarion Semarang. Baru paham yang diundang hanya orang 5. Direct report Pak Direktur dan baru tahu juga kalau saya nanti bakal support ke Pak Direktur untuk supply dari plan, warehouse, dan kiriman ke customer. Jabatan dan tugas yang sangat ngeri, walau belum pernah, nggak tahu bakal ngapain ya nanti, tapi ini adalah hal baru buat saya. Seminggu ini yang saya pelajari dari keluarga Pak Direktur ini adalah entrepreneurnya keren, punya bisnis dari nol, bertahan dan berkembang sampai punya aset di mana-mana dengan usia tidak terlalu tua. Buktinya masih bisa kemana-mana. Anaknya mau juga terusin bisnis ini ya, walau masih muda, tapi mau sibuk hingga gak kenal waktu, gak ada jam kerja dan hari kerja, semuanya kerja. Dan hal ini berimbas ke kami, wes siap-siap nih, banyak banyak waktu untuk kerjaan nantinya. Oke, itu ya pengalaman 3 hari atau 4 hari pertama saya di perusahaan distributornya cukup mencengangkan ya. Ya lelah ya sebenarnya. Capek waktu itu nggak siap karena saya di manufaktur biasanya, sekarang di distributor. Nah, setelah tahu ya, saya kan setelah itu berapa nggak lama kemudian ya, ya lama itu beberapa bulan kemudian resign dan sempat pindah kerja juga. Ada yang nawari juga di ada perusahaan manufaktur, tapi saya nanti jabatannya juga ngurusi distribusi. Dan saya juga jelaskan, saya kalau di distribusi kurang ini, kurang ya kasarnya nggak mau lah, males gitu ya. Tapi ngomongnya kan kayak gitu ya. Ngomongnya kurang cocok lah. Saya cocoknya di manufaktur saya bilang kayak gitu. Jadi memang nggak diambil sih. Jadi nggak apa-apa ya. Daripada saya susah sendiri walaupun waktunya ininya ya banyak. Nah teman-teman kalau nanti ingin bekerja di manapun ya, juga harus dipelajari perusahaan seperti apa. Apakah sesuai minat dan bakat Anda ya, apakah sesuai dengan kesukaan Anda. Cuma kalau Anda masih muda, ya nggak usah ragu-ragu ya, ambil aja ya. Apapun pekerjaannya, jenisnya, medannya, wilayahnya, mau di area terpencil pun juga jalanin aja nggak buat pengalaman ya. Nanti kalau Anda sudah mungkin ya di atas 35 itu baru bisa milih-milih lah karena sudah punya pengalaman kan. Apalagi kerja kalau lulus kuliah dia di 22 atau 23 gitu ya. Itu kan panjang ya. Sampai kalau 10 tahun ya sampai 32 lah. Tapi kalau 35 sudah bisa mutusin ya mutusin Anda bisa punya bargaining ya bisa milih. Mungkin itu aja dari saya teman-teman yang bisa saya share hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.